Pun sakniki tenang. Niki wis mukadimah wis masuk niki wau, carikan mic. Saya pengen nanya Mas Ivan slang. Wah, ini pakai sarung batik. Makasih loh Mas. Gus Ikdam series. Bantu jualkan nggak apa-apa. Makasih loh Mas Ivan. Ayo nginep sini aja, biar pernah di kampung. Besok tak belikan pecel pagi. Makan pecel. Blitar itu khasnya pecel. Pecel Blitar. Kalau anak-anak ini juga punya khasnya maido. Maido. Apa itu jarene? Piye dos. Matur sing sae ngono lho dos nggih. Nggih. Wis alhamdulillah Mas Kentus wis sampai sabar. Ndiki grudak baten ku apa njawab diruyah wong ya. Lah nggih. Alhamdulillah. Monggo Mas Ivan mic-nya ini. Coba kita tanya Mas Ivan. Coba salam Mas Ivan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Ikdam, terima kasih saya udah diterima di sini. Iya. Udah dari kemarin kita WA-WA-an. Siap. Alhamdulillah bisa hadir di sini di acara rutinan di Sabilu Taubah. Jalan menuju tobat. Jalan menuju tobat. Oke. Pas banget sama karakter saya nih, Gus. Oh. Jadi waktu pas datang ke Malang sini, saya tadi nggak pakai peci, Gus. Oh, nggak pakai. Nggak pakai. Oh, lewat Malang tuh tadi. Iya. Lewat Malang. Kok pelontos gundulmu gitu loh. Ngawut. Ini bukan gundulmu. Itu loh, anak-anak itu loh. Anak-anak itu katanya bilang pelontos gitu. Ya, makanya tak tegur itu gundulmu gitu loh. Tak tegur anak. Nggak apa-apa. Ya terus sampai sini, wah ini santri semua lagi pada ngaji. Saya kok kayaknya nggak pas gitu kalau nggak pakai peci gitu. Baru mau beli tadi di depan, ternyata dikasih Gus. Dikasih peci ini. Kasih sarung ini. Weh, batik itu. Batik. Gus Ikdam series itu namanya. Ini baru sekali saya pakai sarung gaya begini Gus. Lah, biasanya gimana? Yang biasa tuh kayak yang biasa. Cuman ini apa ya? Lapis ya biasa. Model lapis. Cuman ini wah ini oke ya, banget. yang bagus gini. Ini namanya brongkos lato-lato. Terus saya bilang, terus dibilang ininya bagian ini mesti di belakang. Oh iya, ternyata ada tata caranya ya. Iya. Jadi ini Gus. Gimana Mas Ivan? Kemarin tanggal 31 Januari tahun lalu. Siap. Itu jadi momen yang luar biasa. Waktu di rumahnya Pak Haji Beki. Betul. Nah, ini kan pernah konser itu loh Pak. Iya. Nah. Itu kita manggung, terus ada kembang api kan. Benar. Kembang api. Itu kembang api, kita udah selesai manggung, kembang apinya masih main juga. Gitu kan. Kayaknya ini melebihi acara tahun baru di Ancol kayaknya. Wah iya. Kembang apinya ya Gus. Iya, Pak Haji Beki langsung ngambil kembang api dari Singapura. Wah, apalagi tuh. Luar biasa. Import. Makanya niatan saya kesini tuh pengen belajar Gus. Siap. Tapi kayaknya cuman kalau satu malam tuh nggak cukup buat saya. Wah, siap. Tepuk tangan buat Mas Ivan. Kira-kira yang membuat panjenengan tertarik ingin ke sini itu apa Mas Ivan? Ya, kemarin kan alhamdulillah terima kasih banyak Gus. Slang udah diajak untuk kolaborasi sama Gus. Gitu. Siap. Kapan-kapan nanti kolaborasi lagi kalau ada yang mampu tapi. Iya. Wah, yo akeh kok biayane. Nah, sebenarnya saya justru berniatan mau ngajak Gus Ikdam sebagai pemain band juga. Untuk kolaborasi Gus. Lah kuwi nggono tambah pegel karo aku. Tapi kolaborasinya nggak main band. Kita jamming aja. Apa itu jamming? Jamming itu ngejam. Ngejam itu apa ya? Apa ya? Ngejam iki motor macet niku. Apa, Pak? Kene koncone Pak Moha gak paham ngono kuwi. Main bareng. Main bareng. Jadi niatan saya insya Allah pembelajaran semalam tuh nggak cukup buat saya. Saya pengennya belajar berhari-hari sama Gus Ikdam. Siap. Gitu.
Saya mau ngajak Gus Ikdam untuk kita kolaborasi, kita belajar sambil jalan-jalan ke Tanah Suci, Gus. Waduh, siap. Mungkin teman-teman di sini, teman-teman Slankers, ada yang bisa terlibat untuk ikutan. Yuk kita menuju perjalanan spiritual bersama Gus Ikdam, insya Allah dengan teman-teman Slank juga, Gus. November saya berangkat akbar itu, satu pesawat insya Allah. Oh ya Gus. Sama anak-anak ini, tapi ya nggak tahu, belum daftar. Niat saya satu pesawat. Wis tak booking satu pesawat, tapi mbuh cacahi ngatasi pora. Niku November. Iya Pak Haji ya. Awal bulan sama Pak Haji Beki juga. Nanti kita ngobrol. Ngejam di pohon kurma. Pesawat. Oh, kira ini pesawat. Oh. Sambil kita cari onta yang banyak. Sama Slanker. Iya, sama Slanker. Awal November itu. Boleh Gus, nanti kita ngobrol. Siap, kita ngobrol, siap. Kita pokoknya ngobrol. Intinya sih sebenarnya pas banget Sabilu Tauba tuh dengan kita punya, kalau kita udah insya Allah melakukan perjalanan kehidupan ini, insya Allah menuju ke sana. Insya Allah kita semua berakhir dengan husnul khotimah. Amin. Mas Ivan, ya. Jenengan itu asli orang mana sih? Aku orang Aring, Gus. Oh, bukan. Saya ada Jawanya, Gus. Siap. Saya ada Jawa, saya ada Padangnya. Jawanya tuh saya Malang. Berarti bahasa saya paham. Siti, Gus. Oh, Siti. Tapi di Jakarta ada yang kenal saya enggak itu? Wah, Gus ini tenar loh. Gus Ikdam. Walaupun bahasa Jawa? Iya. Kan di Jakarta kan banyak orang Jawa, Gus. Oh, tapi kadang Betawi juga kayaknya. Iya, Betawi sih iya. Betawi sih iya ya. Tapi kan bahasa Jawa. Oh, banyak ya. Terutama tuh pedagang-pedagang warteg kan bahasa Jawa semua, Gus. Oh, jadi kita itu sudah dikenal ya di sana ya. Wah, luar biasa nih Gus Ikdam. Tenar sekali. Oh, iki sirahku rasa manggungnya Gus Ikdam itu mengalang-alai slang. Wah, bisa aja. Jangan gitu dong. Gus. Saya dapat bocoran di belakang, Gus. Gimana? Di belakang tadi. Gus Ikdam tuh sehari bisa 2 titik, 3 titik. Wah. Kalau seng 2 titik, 3 titik masuk ICU, Gus. Saya dulu sering infus saya. Dikit-dikit sakit. Karena belum menikah. Sekarang kalau sudah menikah ya bisa infus sendiri. Sepurane lele. Ya kayak gitu. Alhamdulillah. Tapi gimana ini tadi tak ajak keliling toh sama teman-teman sama Pak Bimo, tak ajak keliling. Gimana komentarnya panjenengan? Luar biasa. Semangatnya orang-orang. Ternyata memang makin lama, makin tahun, makin kesini banyak banget orang yang memang giroh untuk belajar agama itu makin banyak, Gus. Dan saya lihat betapa mereka mencintai Gus dalam rangka mereka untuk belajar, memperbaiki diri dan mengenal Allah. Saya lihat itu, Gus. Kapan-kapan itu loh, tim gitu loh, diajak ngaji di sini. Ya, satu-satu Gus. Saya dulu, Gus. Terus Mas Bimbim, Mas Kakak. Boleh, insya Allah, Gus. Terus nanti Mas Bimbim tak siapkan nyanyi itu. Saya yang masih ingat itu loh. Bim jangan menangis. Gus, jangan Gus, nanti nangis beneran nanti. Tapi bangga gitu wae. Tak enteni kok ora ganti-ganti bangga ngono wae aku. Tapi krana sing nyanyi musisi yo penak, Pak. Kuwi cara sing nyanyi ngono tenan, tak parah ya jecek tenan. Ngono jangan menangis ya tenan. Aku karo Pak Kaji bangga. Saya sama Pak Jibeki habis acara itu ketemu istrinya Pak Haji Beki ya gitu saya. Bim jangan menangis, ketemu siapa saya gitu. Saya pertama kali loh itu nonton Slank, tapi damai ya waktu itu ya. Alhamdulillah. Istimewa ya. Pesta tahun baru yang sangat unik, istimewa buat kita di situ. Ya. Unik karena biasanya kita tahun baru kembang api, ya di belakang pasti ada yang pegang botol gitu kan. Kalau kemarin enggak pegang bendera gambarnya saya ya. Dan yang pegang mak-mak ya. Iya Gus. Benar Gus. Aduh, keren ya kemarin ya. Iya alhamdulillah. Ya semoga tahun baru depan kita ulang lagi. Jadi ngaji dulu, kita kontrol. Ya karena babnya kayak syukur tadi. Ya. Pergantian tahun itu kan bertambahnya tahun. Harusnya kan kita mensyukuri. Ya. Nek syukuran baru karo nggo botol lagune baru Slank ngono ya
Dah kuwi tahun ngarep Israel ngampiri, Pak. Bahaya, iya kan? Betul, Gus. Betul. Coba Mas Ivan duduk dulu biar tambah tahu, nanti tak panggilkan jamaah-jamaah yang dari mana gitu ya. Ya, tapi sebelumnya saya boleh tanya, Gus. Ya, gimana? Tadi kan mengenai syukur, Gus. Siap. Kita kan memang harus bersyukur sekecil apapun nikmat yang Allah berikan. Benar. Tapi kalau misalkan kan pasti yang diberikan oleh Allah ke kita itu kan pasti adalah sesuatu yang terbaik. Terbaik. Pasti. Baik itu yang senang menyenangkan kita walaupun yang tidak. Benar. Nah, kalau misalkan kita sakit, Benar. atau kita jalan naik motor tiba-tiba ketatap tiang listrik, atau kita mengalami kegagalan pada saat kita berusaha, apakah itu harus disyukuri juga, Gus? Harus disyukuri. Terima kasih. Karena ketika manusia itu mendapatkan sakit, sebenarnya sakit itu adalah menebus dosa-dosa kita. Makanya kalau ulama-ulama itu kadang ada dulu wali itu nggak pernah sakit, dungo minta ke Allah segera diberi sakit, karena jangan-jangan saya itu nggak diperhatikan oleh Allah. Makanya sebagian orang itu, ya duduk boleh, kayak orang itu mendapatkan ujian, itu sebenarnya dia itu dicintai oleh Allah. Iya, mendapatkan ujian dalam hidupnya, dia itu sebenarnya kok nopo itu merasa hidupnya itu sulit atau apa, sebenarnya dia itu dicintai oleh Allah, walaupun menurut dirinya itu adalah ujian, seolah-olah bahkan sampai ujian yang dia seolah-olah tidak mampu. Ya Allah, seolah-olah bahkan kadang kita sampai suudzon, kenapa Allah gak tega dengan kita? Padahal kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idza ahabballahu abdan ibtalahu. Ketika Allah itu mencintai hambanya, Allah akan mengujinya. Ternyata seperti itu. Dan ketika seseorang itu mampu bersabar akan ujian Allah, kata Rasulullah apa? Fa in sobaro ijtabahu. Maka dia akan dimuliakan oleh Allah habis miliatan. Kalau dia tidak mampu ridho, dia pasti sakit, bisa-bisa stres, iya kan? Tapi kalau dia memang ridho, modal yang saya pakai ini adalah nikmatnya Allah, dan mungkin ketika saya tidak jadi, ini adalah takdir terbaik yang diberikan Allah. Ternyata apa hasilnya? Wa in rodiya istofahu. Dia akan menjadi orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya rata-rata orang yang sukses-sukses itu dulunya mesti pedih. Contoh ini contoh mudah. Ini kayak saudara saya ini yang jarang kesini, makanya tak baca contoh. Pak Cimoha ini dulu Masya Allah, beliau itu waktu pertama ke Kalimantan, ini ya izin, nggak tahu orangnya marah apa enggak, ini tak ceritakan. Ini tapi beneran, ceritanya nggak dibuat-buat. Pertama beliau ke Kalimantan, dia itu nggak punya teman di alas, bahkan punya mobil, makanya dikasih plat 92. 92 itu perjalanan beliau menuju Kalimantan tahun 92. Di sana nggak ada harapan mau kerja apa, saudaranya siapa, nggak tahu. Dan tiba-tiba tengalas ini ku nyun sewu niki ketemu anjing. Jadi dia itu bikin rumah-rumahan di pohon. Di pohon bawahnya ada anjing nunggu. Namanya Molly. Beliau selalu ingat itu. Bahkan ketika beliau nyeritakan ke saya, dia mesti meneteskan air mata. Perjalanannya luar biasa. Bisnis kadang berhasil, kadang enggak benar-benar. Sampai pada titik di mana dia benar-benar luar biasa. Iya, ini Pak Cimoha. Sekarang Masya Allah luar biasa. Sodakohnya luar biasa. Kemarin pulang ke Nganjuk itu, saya dikirim video saya dari Mekah, nangis saya. Borong sarung itu habis 70 juta Margono. Saudaranya semua dikasih yang di Nganjuk, padahal beliau nggak pernah pulang. Setelah itu gurunya SD dulu, guru olahraga, sebagai bentuk syukurnya Pak Haji Moha, ini diumrohkan. Umrohnya yang VIP awal Ramadan itu 100 juta. Iya, jadi ini guru saya, kamarnya harus terbaik kalau bisa view Ka'bah. Guru beliau. Terus saya tanya, kenapa jenengan seperti itu? Karena dulu waktu kita masih sekolah Gus, kita kesulitan apa-apa,
Akhirnya guru saya suruh buat keliping. Pernah dengar keliping jenengan? Dulu kan ada. Terus Muhaimin ini suruh jual. Lah itu guru saya. Gurunya sekarang usianya 90 berapa? Hampir 100. Ini kakeknya Ilham ini. Ini cucunya ini. Dikasih sangu aja nanti Pak Ji. Nah, diumrohkan. Enggak, luar biasa. Pak Haji Beki sahabat saya sekarang suksesnya luar biasa kayak gitu. Dulu wah bisnisnya luar biasa, perjuangannya, ditinggal ayahnya, diamanai adiknya gimana, dan pesan terakhir ayahnya, aku titip adikmu itu sukses. Bapak tinggalannya semene wis iki dadi ora dadi, apa kata ayahnya Pak Haji Beki, tergantung api oramu. Nek kowe iso apik, insya Allah iso sukses koyo bapak. Nek awakmu gak apik, yo aku nggak ngerti. Ngoten, masya Allah. Akhirnya karena memiliki tanggung jawab. Bahkan waktu saya pulang dari Magetan, kan Pak Haji dulu pernah di Magetan. Di jalan itu cerita beliau, saya Gus dulu dalam 1 minggu itu 3 kali seret wilawilu, sampai sekarang dikontrol pakai HP saja usaha sudah jalan. Ya itu tadi, makanya jangan pernah putus asa atas ujian-ujian Allah. Positive thinking saja, berhusnudon saja, pasti di balik kesusahan ini ada kemudahan-kemudahan. Dan sejalan dengan janjinya Allah di dalam surat Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Makanya itu kalau bisa ditulis saja di bokong truk, di apa, agar ketika kita itu ada kesulitan apapun kita ingat di balik semua ini pasti ada kemudahan. Nah kalau orang seperti itu, tidak ada orang itu kok frustasi bunuh diri, nggak ada, nggak jadi nikah sama calonnya bunuh diri, bunuh keluarganya, insya Allah nggak ada. Berarti yang terbaik untuk kita ya seperti ini. Itu mohon maaf tadi kok malah melebar kemana-mana, karena ya saya itu seneng dekat dengan Pak Haji Udin ini. Wah ini juga luar biasa, sekarang malah sukses ini, ketua Sijaka ini. Makanya saya itu kalau ketemu pengusaha-pengusaha itu kita nggak ngomongin apa-apa, gimana toh panjenengan bisa sukses seperti ini, masya Allah luar biasa. Mulane cah Hedroh niki sing semangat biyen ket nyilih. Ini anak Hedroh saya itu dulu kalau ada acara kasihan pinjem ke desa Grand Mac desa ini loh, Grand desa. Terus akhirnya lambat laun ada Haji Mustafa Superkirun ngasih 1, wis penting istiqomah. Sampai mereka itu tak bilangi istiqomah sabar, pegel kali kula. Gusti bangga ngongkon sabar sampai boyoke pedhot ngono. Karena pinjem ke desa Grand Mac kecil. Terus akhirnya nanti dapat kas Hadroh itu dikit. Nanti kalau uangnya nggak sisa, gono mecucu Margono itu bendaharanya Hadroh mecucu sama saya, marah. Mecur sampai mulutnya itu kayak berutu ayam itu nesu lah. Akhirnya karena kesabarannya anak-anak ini lambat laun kenal Pak Haji Beki, punya HS, pinjem Pak Haji Beki, lambat laun sudah punya rasa malu, wis rodok duwe isin pengen tuku. Akhirnya sekarang 2, akhirnya sekarang wis berjalan lancar, alhamdulillah. Ya itu makanya monggo belajar, yakin semua takdir Allah itu adalah yang terbaik untuk panjenengan. Kita jangan pernah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mentok ke nganu itu tadi. Mentok apa itu tadi? Misal mentok tiang listrik kok kaya sing kasuse kanu kae ya. Sopo kae?